Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Terima kasih udah hadir di pencerdasan malam ini yang akan membantu kita dalam kelancaran pengolahan data Kemker ini. Nah, pencerdasan kali ini akan membawakan topik bahasan, yaitu pelatihan perhitungan KKP. Jadi, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita langsung dengarkan materi yang akan disampaikan oleh teman kita, Advienos. Untuk Venos, waktu dan tempat kami persilahkan. Izin share screen. Izin share screen. Nggak bisa share screen. Oh, udah. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adviano Sibrawais dari Divisi Terestris. Di sini akan mereview tentang hitung perataan parameter. Jadi, hitung perataan parameter ini sudah pernah dijelaskan di semester 3. Diharapkan pada pencerdasan kali ini kita bisa belajar bareng-bareng untuk memahami hitung perataan parameter. Yang kedua ada pengantar. Di teknik geomatika ini tentunya kita tidak luput dari yang namanya pengukuran. Baik pengukuran secara KKV, KKH, pengukuran detil, dan lain-lain. Di setiap pengukuran yang telah kita lakukan, kita pasti menemui banyak kesalahan-kesalahan, seperti kesalahan blunder. Kesalahan blunder ini biasanya disebabkan oleh pengukur. Yang kedua ada kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik ini biasanya disebabkan oleh alat, seperti alat yang tidak pernah dikalibrasi atau alat yang rusak. Yang terakhir ada kesalahan acak. Kesalahan acak ini kita tidak mengetahui apa penyebab dari kesalahan tersebut. Walaupun kita sudah merasa bahwa metode pengukuran yang telah kita gunakan itu sudah benar. Jadi kesalahan acak ini mesti ada. Terus dari kesalahan-kesalahan tersebut, kita tentunya butuh koreksi untuk menentukan nilai yang kita inginkan atau nilai terbaik. Jadi dari koreksi ini, salah satu metode koreksi adalah hitung perataan parameter, di mana hitung perataan parameter adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai parameter seperti koordinat titik dari data pengamatan yang mengandung kesalahan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh estimasi parameter yang paling mendekati nilai sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah dalam menentukan hitung perataan parameter, sebaiknya kita review singkat dulu metode kerangka kontrol vertikal. Apabila semisal kalian diminta untuk mengukur tinggi 3 titik, tinggi A, B, dan C. Setelah kalian melakukan pengukuran, kalian pasti tahu arah dari pengukuran kalian. Seperti pada gambar berikut ini, dari A ke B ke C, kemudian A ke C. Terus tujuan dari pengukuran KKV ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menentukan delta H atau beda tinggi. Semisal titik A dan B, kita menaruh
alat waterpass di antara kedua titik A dan titik B. Titik B ini berlaku sebagai belakang dan titik A ini berlaku sebagai muka. Jadi rumus dari delta H itu merupakan belakang dikurangi muka. Jadi pada kasus ini delta H A ke B sama dengan B min A. Maksudnya B min A ini adalah BT, bentang tengah. Jadi kita kan biasanya mengukur water pass itu ada tiga, yaitu BA, BB, dan BT. Jadi delta H AB sama dengan BTB dikurangi dengan BTA. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah. Yang pertama kita menentukan nilai N, U, dan R, di mana N adalah jumlah pengamatan. Dari studi kasus tadi, kita kan sudah mengetahui arahnya, yaitu dari titik A ke B, titik B ke C, dan titik A ke C. Jadi dari arah tersebut, jumlah pengamatan ada tiga. Kemudian U, U atau jumlah parameter yang dicari. Biasanya saat kita mengukur KKV itu, kita sudah mengetahui minimal satu titik, tinggi satu titik. Biasanya kan ada koordinat lokal. Biasanya tinggi titik A itu 100. Jadi pada studi kasus yang tadi, kan ada titik A, B, C. Tinggi titik A itu 100, sudah diketahui. Kemudian parameter yang dicari itu titik B dan titik C. Jadi jumlah parameter yang dicari ada dua. Lanjut menentukan R. R itu adalah degree of freedom. Rumusnya N min U, jumlah pengamatan dikurangi jumlah parameter yang dicari. Lanjut ke langkah nomor 2, yaitu membuat persamaan observation. Di sini ada rumus dasar dari persamaan observation. Delta H topi titik 1 ke titik 2 sama dengan H2 min H1. Delta H topi 1 titik 1 ke titik 2. Di sini titik 1 itu berperan sebagai muka dan titik 2 itu berperan sebagai belakang. Jadi kan tadi rumusnya delta H itu belakang dikurangi muka, otomatis di sini H2 min H1. Lanjut ke delta H topi titik 2 ke titik 3 sama dengan H3 min H2. Seperti persamaan yang satu tadi, H3 ini merupakan belakang, dikurangi H2 ini merupakan muka, dan seterusnya. Kemudian dari persamaan ini, kita bisa menjabarkan ke persamaan yang lebih lengkap. Delta H topi 1 ke 2 ini bisa dijabarkan menjadi delta H 1 ke 2 ditambah V 1 ke 2 sama dengan H2 min H1. Jadi di sini dijabarkannya cuma ditambah V saja. Kemudian delta H topi 2 ke 3. Delta H topi 2 ke 3 sama dengan Pi 2 ke 3 sama dengan H3 min H2. Kemudian yang langkah nomor 3, membuat matriks desain atau A, matriks pengamatan F, dan matriks bobot P. Matriks desain A ini berukuran N dikali U. Jadi pada saat kita menentukan parameter NU, itu membantu kita dalam menentukan matriks-matriks yang dibutuhkan, seperti matriks A, matriks F, matriks P. Semisal kalian sudah membuat matriks A banyak-banyak, ternyata eh, ukuran matriks kalian itu salah. Jadi itu mungkin kesalahannya ada dua, yaitu matriks A-nya kalian membuat salah atau kalian menentukan NU-nya salah. Nah, matriks desain atau matriks A ini merupakan hubungan antara pengamatan dengan nilai parameter. Jadi pada baris matriks A ini itu bisa kita buat bantuan. Pada baris yang pertama itu merupakan pengamatan yang pertama. Pada baris yang kedua itu merupakan pengamatan yang kedua. Dan pada garis baris yang ketiga itu merupakan pengamatan yang ketiga dan seterusnya. Nah, kan kita sudah menentukan matriks desain A itu barisnya itu merupakan jumlah pengamatannya. Kemudian pada kolomnya ini
kita eh, membuat petunjuknya itu biasanya itu parameter yang dicari. Jadi pada kolom yang pertama itu semisal kita ada soal untuk mencari nilai X dan Y. Pada kolom yang pertama itu eh, nilai X, pada kolom yang kedua itu nilai Y. Nah, kan kita tadi sudah membuat persamaan observation. Pada pengamatan yang pertama, apakah ada nilai parameter X-nya? Kalau ada, kita isikan satu atau min satu. Tergantung nanti bagaimana persamaan observasinya. Terus pada pengamatan yang pertama itu ternyata tidak ada nilai Y-nya. Jadi kita isikan nol. Lanjut pada pengamatan yang kedua, semisal ternyata ada hubungan nih nilai X dan nilai Y-nya. Kita isikan keduanya satu atau min satu. Kemudian ada matriks pengamatan atau matriks F. Matriks pengamatan ini berukuran N kali min satu, di mana N adalah jumlah pengamatan dikali satu. Nah, isi dari matriks pengamatan adalah beda tinggi, beda beda tinggi yang bisa ditambah dengan tinggi non parameter atau parameter yang diketahui. Tinggi titik yang diketahui nanti tergantung soal dan tergantung persamaan observasinya nanti. Kemudian yang terakhir ada matriks bobot atau matriks P yang berukuran N dikali N. Jumlah pengamatan dikali jumlah pengamatan. Untuk menyusun matriks bobot ini, di mana nilai P adalah satu dibagi dengan jarak. Biasanya di soal itu ada diketahui jaraknya. Jadi P1, semisal P1 itu satu per jarak pengamatan P1. Untuk menyusun matriks P ini, kita harus menyusunnya dengan diagonal kiri ke kanan. Matriks P2, satu per jarak pengamatan yang kedua. Matriks P3, satu per jarak pengamatan P3. Setelah kita menentukan matriks A, P, A, A, P, F, kemudian kita menentukan nilai parameter atau X. X itu berukuran U dikali 1. U itu merupakan nilai parameter yang dicari dikali dengan 1. Rumusnya adalah A transpos P dikali A inverse A transpos dikali P dikali F. Nah, pada saat kita sudah menemukan nilai parameter X, kita sudah bisa mendapatkan nilai tinggi titik yang kita cari atau most probable elevation, ketinggian titik yang paling mungkin. Jadi, jadi semisal tinggi titik yang ditanyakan adalah X dan Y, kita sudah bisa tahu tinggi titiknya di parameter X-nya ini. Kemudian selanjutnya ada menghitung nilai matriks residu. Rumusnya ada V sama dengan A dikali X min F. Setelah kita menghitung nilai matriks residu, kemudian kita menghitung variansi a posteriori. Rumusnya adalah P transpos dikali P dikali V per N min U. N min U itu tadi residu tadi, N min U tadi degree of freedom. Setelah kita menentukan matriks a posteriori, kemudian kita menentukan matriks variansi kovariansi. Rumus dari matriks variansi kovariansi adalah a posteriori dalam kurung A transpos dikali B dikali A inverse. Nah, dari nilai ini kita bisa mendapatkan standar deviasi tiap titik. Untuk mendapatkan standar deviasi dari tiap titik, itu ditentukan dari nilai diagonal matriks variansi kovariansi dari setiap parameter. Ini rumusnya standar deviasi sama dengan matriks variansi I, I. I, I ini merupakan diagonal. Jadi untuk menentukan standar deviasi ini kita bisa menemukannya di matriks variansi kovariansi tetapi diagonalnya. Nah, dari standar deviasi ini kita bisa menentukan hasil ketelitian dari tinggi titik kita. Kalau semisal standar deviasinya kurang dari 1 atau lebih
mendekati nol itu bakal lebih baik. Pokok intinya standar deviasi semakin kecil semakin baik. Kan kita tadi menentukan standar deviasi dari tiap titik. Selanjutnya kita itu menghitung standar deviasi observasi atau pengamatan. Jadi tiap pengamatan itu kita bisa menentukan standar deviasinya. Rumusnya A transpos dikali matriks variansi kovariansi dikali dengan A. Sama seperti matriks variansi kovariansi, sama seperti standar deviasi dari tiap titik, kita bisa menentukan standar deviasi dari pengamatan itu lewat diagonal dari rumusnya ini, QLL. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini di contoh soal ada 6 arah atau 6 lajur. Yang lajur pertama, lajur kedua, lajur ketiga, lajur keempat, lajur kelima, dan yang terakhir lajur keenam. Kemudian ada delta H-nya atau beda tingginya dari setiap pengamatan. Ini untuk pengamatan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian dari soal juga diketahui jarak dalam satuan kilometer. Tadi langkah yang pertama adalah menentukan N, U, dan R-nya. Di sini kan N-nya sudah jelas yaitu jumlah jalurnya. Di sini jumlah jalurnya ada 6. Kemudian U. U merupakan nilai tinggi titik yang dicari. Di sini tinggi titik yang dicari ada tinggi titik X, tinggi titik Y, kemudian ada tinggi titik Z. Jadi nilai U-nya ada 3. Selanjutnya kita menentukan R. R merupakan N min U. R sama dengan 3. Nah, semisal kalian dikasih soal persegi panjang, kemudian ada arahnya. Di sini ada pengukuran pertama, pengukuran kedua, pengukuran ketiga, pengukuran keempat. Jadi di sini N-nya itu ada 4, kemudian nilai parameternya A, B, C, D. Jadi tinggi titik yang dicari, tinggi titik yang diketahui semisal B. B-nya tinggi titiknya 100 meter semisal. Nanti U atau nilai tinggi titik yang dicari ada A, C, dan D. Jadi jumlahnya ada 3. Setelah kita menentukan nilai N, U, dan R, selanjutnya kita membuat persamaan observation. Nah, di persamaan observation ini sebaiknya kita urut saja dari persamaan yang pertama. Ini kan yang persamaan yang pertama dari BMA ke X. Jadi delta H topi BMA ke BF ke X. Nah, di sini X itu berperan sebagai belakang. Kemudian yang BMA itu berperan sebagai muka. Jadi di sini HX dikurangi H BMA. Kemudian pada lajur yang kedua yaitu titik X ke titik Z. Jadi delta H topi X ke Z sama dengan HZ min HX. HX, H, HX tadi kan berperan sebagai belakang di lajur yang pertama. Tapi di lajur yang kedua dia itu berperan sebagai muka. Di sini yang belakang adalah titik Z-nya. Jadi HZ min HX. Kemudian ada persamaan yang ketiga, HBMA ke Y.
delta H topi BMA ke Y sama dengan HY min H BMA. Kemudian lajur yang keempat dari titik Y ke titik X. Jadi delta H topi Y ke X sama dengan HZ min HY. Di sini HZ-nya kan berperan sebagai belakang atau to. Di sini yang Y sebagai muka atau from. Jadi to min from. Z dikurangi Y. Kemudian yang persamaan yang kelima ada titik Z ke BMB. Delta H topi Z ke BMB sama dengan HBMB dikurangi HZ. Yang terakhir ada persamaan yang keenam atau lajur yang keenam. Delta H topi BMA ke Z. Di sini Z-nya itu kan berperan sebagai belakang, yang BMA berperan sebagai muka. Jadi belakang dikurangi muka, Z dikurangi H BMA. Seperti tadi yang ada di PPT, kita sebaiknya menjabarkan H topi ini terlebih dahulu. Nah, tadi kan cuman delta H topi BMA ke X. Sekarang kita hilangkan delta H topinya, tetapi kita tambahkan dengan V BMA ke X. Kemudian persamaan yang kedua juga sama. Tadi kan delta H topi Z ke X, tapi kita hilangkan topinya, tetapi kita tambahkan V Z ke X. Yang terakhir, eh, ini kan delta H topi BMA ke Y. Kita hilangkan topinya, kemudian kita tambahkan dengan V, dan seterusnya. Nah, kita bisa mengubah persamaan ini atau memindahkan persamaan ini agar kita, untuk mempermudah kita dalam menentukan matriks F dan A-nya. Di sini kan tadi ada dua titik tinggi yang diketahui, yaitu HBMA dan HBMB. Nah, dua tinggi titik ini kan tadi sudah diketahui di soal. Untuk mempermudah kita dalam menyusun matriks F dan matriks A, dua parameter ini kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, semisal contoh pada persamaan yang pertama. Ini kan ada HBMA. Karena parameter ini sudah diketahui nilai tingginya, kita pindahkan ke sini. Berkumpul dengan delta H. Karena ini min, kita pindah ruas ke kiri jadi plus. Jadi di sini nilainya adalah delta H BMA yang tadi kita pindahkan karena dia merupakan nilai tinggi titik yang diketahui, ditambah delta H BMA ke X. Ini kita kurung agar mempermudah, balik lagi tadi, mempermudah kita untuk menentukan matriks F. Kita lanjut saja dulu. Nah, pada persamaan yang kedua ini, tidak ada nilai tinggi parameter yang diketahui. Jadi kita biarkan saja, karena kita hanya memindah ruaskan nilai tinggi titik yang diketahui, yaitu nilai tinggi titik HBMA dan HBMB. Kemudian yang parameter yang ketiga, pengamatan yang ketiga ini ada tinggi titik yang diketahui. Kita pindahkan ruas juga ke kiri. Nah, ini dari min menjadi plus. Jadi kan di sini, ini kita coret aja. Kemudian HBMA ditambah dengan delta H BMA ke Y. Ini kita kurung. Karena kita tidak memakai nilai V-nya untuk menyusun matriks selanjutnya. Kemudian yang persamaan keempat ini
tidak ada nilai tinggi titik parameter yang diketahui. Jadi kita biarkan saja. Nah, yang kebersamaan yang kelima, ada nilai tinggi titik yang diketahui yaitu HBMB. Kita pindahkan ruas ke sebelah kiri. Jadi HBMB ditambah delta H Z ke BMB kita kurung. Seperti itu. Terus yang terakhir ini juga ada nilai tinggi titik parameter yang diketahui yaitu HBMA. Kita pindahkan ruas ke kiri juga. Jadi nilainya dia plus HBMA ditambah delta H BMA. Jadinya akan seperti ini. Jadinya akan seperti ini. Kita kelompokkan H dengan delta H. Kita kelompokkan parameter yang diketahui. Ini kan parameter yang diketahui. Terus ini delta H-nya. Pokoknya kita tidak, eh, bukan tidak sih, tidak menggunakan nilai V-nya ini. Jadi yang digunakan untuk menentukan matriks F-nya itu yang ada dalam kurungnya sana, yang ada dalam kurung sini saja. Yang F-nya itu kita biarkan saja. Yang V-nya, sorry. Yang V-nya itu kita biarkan, yang dalam kurung ini kita buat nanti untuk menyusun matriks F. Itu yang di ruas kiri. Sedangkan yang di ruas kanan itu, yang segini, ini itu nanti digunakan untuk menyusun matriks A-nya. Jadi yang parameter yang tidak diketahui atau nilai parameter-parameter yang akan kita cari itu kita taruh di ruas kanan. Kan tadi yang ditanya itu nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya. Nilai tinggi titik X, nilai tinggi titik Y, dan nilai tinggi titik Z. Lanjut ke langkah-langkah yang kedua, yaitu menentukan matriks desain A, matriks pengamatan F, dan matriks bobot B. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa nilai untuk menyusun matriks desain A ini, matriks desain A itu merupakan hubungan antara nilai parameter yang dicari dengan pengamatan. Jadi ini ukuran matriks A itu N dikali U, di mana N adalah jumlah pengamatan, sedangkan U adalah parameter yang dicari. Nah, untuk mempermudah saja sebagai petunjuk, kita tandai pada barisnya ini merupakan pengamatan yang pertama atau lajur yang pertama. Ini lajur yang kedua, lajur yang ketiga, lajur yang keempat, lajur yang kelima, dan lajur yang keenam. Kemudian pada kolomnya kita kasih atau kita beri petunjuk nilai parameter yang akan kita cari. Misal di sini ada X, Y, dan Z. Nah, kan tadi matriks A ini merupakan matriks hubungan antara nilai parameter yang dicari dengan nilai pengamatan di ruas kanan. Di sini kan ada pada pengamatan yang pertama. Di sini ada nilai HX, sedangkan nilainya itu positif. Berarti di sini dikasih angka 1. Sedangkan nilai Y dan nilai Z-nya itu tidak ada di pengamatan yang pertama. Kemudian pengamatan yang kedua. Di pengamatan yang kedua ini ada nilai Z dan nilai X. Pada pengamatan yang kedua ini ada nilai Z dan nilai X. Jadi Z-nya ini kan plus 1. Kita tuliskan di ini kita tuliskan di sini 1. Oh iya. Nah, pada persamaan pengamatan yang kedua ini ada nilai Z dan nilai X-nya. Nilai Z-nya itu bernilai 1, maka kita tuliskan nilai
1. Kemudian pada eh, pengamatan yang kedua ini juga ada nilai X, tetapi dia minus. Jadi kita tuliskan -1. Kemudian pengamatan yang ketiga. Pada pengamatan yang ketiga ini hanya ada nilai Y-nya. Dan sedangkan Y-nya adalah plus. Jadi kita kasih nilai 1. Kemudian pada persamaan yang keempat. Pada persamaan yang keempat ini ada parameter Z dan parameter Y-nya. Parameter Z-nya itu 1, soalnya plus, sedangkan Y-nya itu minus. Jadi -1. Kemudian ada pada persamaan yang kelima. Pada persamaan yang kelima itu ada nilai Z-nya. Nilai Z-nya itu -1. Nilai Z-nya itu min. Kita tuliskan di matriks desain A itu -1. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir ini hanya cuman bernilai Z. Sedangkan Z-nya itu juga plus. Jadi kita kasih nilai 1. Kemudian kita menyusun matriks bobot. Matriks bobot atau matriks P yang berukuran N dikali N. Di mana N adalah jumlah pengamatannya dikali jumlah pengamatannya. Tadi kan jumlah pengamatan atau jalurnya kan ada 6. Jadi ukuran matriks bobotnya itu 6 kali 6. Tadi kan di soal juga diketahui jaraknya ini ada jaraknya. Kan rumus dari matriks bobot itu 1/jarak dalam kilometer. Ini 1/3 pada pengamatan yang pertama atau lajur yang pertama, 1/3 juga pada lajur yang kedua, 1/1,5 pada lajur yang ketiga, 1/1,5 pada lajur yang keempat, satu saja karena di sini jaraknya juga 1/1 jadi 1. Terus lajur yang terakhir 1/2. Tadi kan kita sudah menentukan matriks A sama matriks B-nya. Matriks A-nya tadi kan di persamaan observation sebelah kanan. Persamaan observation di sebelah kanan ini matriks A-nya. Terus untuk menentukan matriks F-nya itu ada di persamaan observation sebelah kiri, tapi kecuali V-nya. Nah, ini H BMA ditambah delta H BMA ke X. H BMA ditambah delta H BMA ke X, kita pindahkan ke sini. Ini pengamatan yang pertama. Kemudian ada delta HZ saja karena di sini tidak ada tinggi titik yang diketahui. Kita masukkan ke persamaan yang kedua. Ini juga pada pengamatan yang ketiga HBMA ditambah delta HBMA ke Y. Kita masukkan ke sini. Kemudian pada persamaan yang keempat, ini juga matriks F-nya hanya delta H, Y ke Z. Kita masukkan ke sini. Setelah kita menjumlah semuanya ini, tadi kan BMA kan nilai BMA kan sudah diketahui. Kemudian nilai delta H1-nya kan juga sudah diketahui atau beda tinggi H1-nya ini di sini. Kita kita jumlahkan seperti biasa saja, kemudian jadilah matriks F.
Setelah kita menyusun matriks-matriks tadi, kita bisa menentukan nilai parameternya. Nah, nilai parameter ini kan U dikali satu, di mana U adalah nilai parameter yang dicari, yaitu X, Y, dan Z. Jadi 3 dikali satu. Rumusnya ada A transpos dikali P dikali A di inverse dikali A transpos dikali P dikali F. Dari perhitungan ini, kita mendapatkan most probable elevation. Di sini itu tinggi titik X, tinggi titik Y, dan tinggi titik Z. Setelah kita tadi sudah menentukan nilai parameter, yaitu X, selanjutnya kita menentukan nilai residu. Rumusnya ada A dikali X dikurangi F. Nah, tadi kan ada 6 pengamatan. Jadi V-nya juga ada 6. V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Setelah kita menentukan nilai residu, kita menentukan variansi a posteriori. Setelah rumus dari variansi a posteriori, ada V transpos dikali P dikali V per N min U. Dari variansi a posteriori ini, selanjutnya kita menentukan variansi kovariansi. Rumusnya ada variansi a posteriori dikali dengan A trans, dikali dalam kurung A transpos, dikali P, dikali A di inverse. Dari variansi kovariansi ini, kita mendapatkan nilai matriks 3 dikali 3. 3 dikali 3. Nah, ini kan ada diagonal dari kiri ke kanan yang bawah ini. Jadi nilai diagonal ini yang kita pakai untuk menentukan standar deviasi. Ini dari standar deviasi tinggi titik X, ini standar deviasi tinggi titik Y, dan ini standar deviasi tinggi titik Z. Tapi ini belum standar deviasi, ini hanya untuk menentukan nilai standar deviasi nanti. Nah, rumus untuk menentukan standar deviasi adalah akar dari X diagonalnya. Di sini ada standar deviasi X. Ini kan diagonal yang pertama, ada 0,000945. Ini 0,00945 diakar sama dengan plus minus 0,0307. Kemudian nilai standar deviasi dari titik Z 0,000508. 0,005088. Kita akarkan dan akan mendapatkan standar deviasi dari tinggi titik Z. Kemudian yang terakhir ada standar deviasi dari tinggi titik Z itu didapatkan dari variansi ke variansi ini. Dari eh, baris ketiga dan kolom ketiga. Nah, ini kita akar, jadinya plus minus 0,017. Nah, ini kan nilai standar deviasi dari tiap titik. Jadi kita bisa menentukan ketelitian hasil dari tinggi titik X, tinggi titik Z, dan tinggi titik Y dan tinggi titik Z. Semakin dia mendekati semakin dia mendekati nol, maka nilai hasil ketelitiannya akan semakin bagus. Semakin dia menjauhi nol, maka nilai hasil ketelitiannya akan semakin jelek. Tadi kan kita sudah menentukan standar deviasi dari tiap titiknya, yaitu titik X, Y, dan Z. Kemudian kita juga bisa menentukan standar deviasi pengamatan. Tadi kan ada 6 pengamatan, jadi kita bisa menentukan standar deviasinya itu dari 6 pengamatan tersebut. Rumusnya ada sigma LL ini, A transpos dikali variansi ke variansi ini dikali A. Nah, ketemulah matriks ini. Matriks
2, 3, 4, 5, 6, matriks 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, matriks 6 dikali 6. Sama seperti standar deviasi dari tiap titik, kita hanya mengambil diagonalnya saja, yaitu ini, 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 dan yang terakhir ini. Jadi ini nanti digunakan untuk standar deviasi pengamatan yang pertama atau lajur yang pertama, ini lajur yang kedua, ini lajur yang ketiga, ini lajur yang keempat, ini lajur yang kelima, dan ini lajur yang keenam. Kita rumusnya sama seperti standar deviasi biasa, yaitu nilai diagonalnya ini, kemudian di akar. Jadi nilai pengamatan yang pertama itu kan ada 0,000945, kemudian di akar sama dengan plus minus 0,0307. Kemudian pada pengamatan kedua juga sama 0,00945 di akar, jadi plus minus 0,307. Persamaan yang ketiga ada 0,000509 di akar, jadi plus minus 0,0226. Kita lakukan langkah yang sama sampai ke standar deviasi atau pengamatan yang keenam. Nah, dari pengukuran metode parameter ini, kita bisa mendapatkan nilai tinggi titik X, Y, dan tinggi titik Z atau most probable elevation. Tinggi titik X tadi, tinggi titik itu di matriks X. Jadi kita dari perhitungan ini, kita mendapatkan tinggi titik X, tinggi titik Y, dan tinggi titik Z. Terus kita juga mendapatkan standar deviasinya, standar deviasi tiap titik, yaitu ketelitian hasil dari tiap titik kita, ya ada 0,0307 plus minus 0,0226 plus minus 0,0171. Kita juga mendapatkan S- STD tiap titik. Terus yang terakhir, kita juga mendapatkan standar deviasi tiap pengamatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo. Baik, dari teman-teman, sekiranya ada pertanyaan atau ada yang dibingungkan, langsung aja bisa bertanya.
Teman-teman, kalau ada yang bingung langsung tanya aja, nggak usah malu, nggak usah sungkan. Pertanyaan ya sudah saya Kita tunggu 2020 ya, Rek. Kalau nggak ada, berarti udah paham semua kan? Oke, ada pertanyaan dari Mas Haris, yaitu konsep pembobotan di contoh kasus materi ini itu seperti apa ya? Apakah arah bacaan sama atau mungkin ketika nilainya ada yang sama atau seperti apa ya? Monggo dijawab, Mas Pras. Baik, sebentar ya Mas Haris.
Untuk menentukan nilai matriks bobot P-nya tadi, ini kan di lajur yang pertama itu jaraknya 3 km. Nah, ini aku sudah samain di soalnya. Jadi, lajur yang pertama atau jalan yang pertama itu 3 km, jadi 1/3. Kemudian ada lajur yang kedua, jaraknya kan juga 3 km. Jadi, ini sebenarnya udah urut dari soal atau jalurnya. Jadi, ini tuh saat eh, saya reka ulang ya, P 6 kali 6 sama dengan satu, kan satu per jarak, satu per lajur satu, lajur satu misal P1. Terus kemudian ada satu per lajur dua, satu per lajur tiga, satu per lajur empat, dan seterusnya. Mungkin gitu sih, ini sudah urut kok. Mungkin ada feedback dari Mas Haris. Apakah sudah cukup, Mas Haris? Izin bertanya, Mas Penos. Eh, Silahkan, Koir. izin bertanya, saya Hanif dari NRP 114. Izin bertanya untuk Mas Adpienos Ibrah. Eh, Semisal itu kan udah ada urutannya ya, jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semisal nih, apa urutan dari jalur tersebut itu apa ya, ngacak. Jadi di soal nggak ada urutannya. eh, Terus semisal kita nentuin urutannya sendiri kan. Nah, itu semisal ini kan udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu semisal kalau tak balik, nggak tak balik sih, tak acak jadi 1, 5, 3, 4, 2, 6 itu apa bisa, Mas? Seperti itu. Terima kasih. Izin menjawab Mas Hanif, jawabannya bisa. Kan tadi semisal lajurnya itu di random, semisal lajurnya itu 1, 3, 5, 6, 4 semisal. Jadi lajurnya di random. Nah, kita harus menentukan ulang yaitu matriks apa sih? Kita menentukan ulang dari persamaan observation-nya. Lajur satu kan nih, kita lihat gambarnya dulu ya. Nah, misal tadi kita mulai dari persamaan yang ketiga, misal. Jadi kan delta H, delta H3, delta H3 ditambah dengan P3 sama dengan delta H3 ditambah P3 sama dengan YHY min HBM H. Nah, ini kan nggak urut, ini kan mulai dari persamaan yang ketiga. Terus lanjut ke persamaan yang keempat, delta H4 ditambah P4 sama dengan
HZ min HY. Nah, kan semisal ini nih, kita contoh satu lagi, guys. Yang kelima, delta H5 ditambah P5 sama dengan BMB min Z. Tadi kan langkahnya kan untuk menentukan matriks F, kita pindah ruas nilai tinggi titik yang diketahui. Di sini kan tinggi tinggi yang diketahui ada HBMA dan HBMB. Kita pindah ruas ke sebelah kiri. HBMA kita kurung ditambah delta H3 tambah V3 sama dengan HY. Nah, tambah sama dengan HY. Kemudian pada persamaan yang keempat ini tidak ada nilai tinggi titik yang diketahui. Jadi kita biarkan saja delta H4 tambah delta HB4 sama dengan Z min HY. Terus di persamaan yang kelima ini ada BMB. Ya, BMB kita pindah ruas. BMB ke kiri jadi min BMB. Iya, sampai. Iya, delta H5 tambah B5 sama dengan min Z. Nah, sebenarnya sama aja. Kayak persamaan ini kita acak, tapi urutannya kita rubah. Jadi kan tadi kan menentukan matriks F-nya, urut kan dari persamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ketika urutannya diubah, matriks F-nya itu urutannya juga harus diubah. Kemudian matriks P-nya juga. Matriks P-nya juga tadi kan saya buat eh, satu pengamatan pertama, satu per pengamatan kedua, satu per pengamatan ketiga. Jadi jadi tinggal tergantung urutannya aja kalau mau menentukan matriksnya. Mungkin itu saja sih, Manip. Nah, kayak gini contohnya. Semisal kan ini kan pengamatan yang pertama, ini pengamatan yang kedua, pengamatan yang ketiga, pengamatan yang keempat, 5, 6. Ketika urutannya berubah, kita geser aja. Misal pengamatan ketiga, kita pindah ke pengamatan yang kedua. Pengamatan yang keenam, kita pindah ke pengamatan yang kelima. Seperti itu. Tergantung urutannya. Jadi walaupun diajak pun tidak masalah. Yang penting kita membuat matriks observation-nya itu benar. Terus kita tinggal mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Apakah Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Ibrah. Eh, eh, sudah paham sih, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Berarti yang penting kalau semisal urutannya diubah tuh matriks desain, matriks F dan matriks P itu yang penting urutannya tetap sama ya, walaupun urutannya diubah. Maksudnya tetap eh, antara matriks A, P, F itu sama urutannya. Bukan bukan apa? Sini. Bukan berbeda-beda gitu, Mas. Misal 1, 5, 4, 2 berarti A, P, F-nya itu tetap seperti itu. Gitu, Mas. ya itu tergantung bagaimana cara kita membuat urutan pengamatan observation-nya. Ketika kita sudah benar untuk membuat pengamatan observation-nya, masalah urutan atau apapun tidak jadi masalah. Jadi walaupun urutannya tidak urut, yang penting matriks observation-nya itu benar. Terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi, teman-teman?
Baik, izin bertanya lagi. Berarti kalau di kasus KKV ini nggak ada iterasinya ya Mas Venus? Nggak seperti KKH. Nah, kalau di KKP ini tidak ada yang namanya iterasi karena di KKH itu kan ada koordinat pendekatan. Fungsi dari iterasi itu kan mengulang-ulang terus sampai koordinat pendekatannya itu nilainya konstan atau sama terus. Jadi di KKV ini tidak ada. Mungkin gitu saja Mas Hanif. Oh, baik. Terima kasih jawabannya Mas Venus. Apa ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan atau yang masih bingung silahkan bertanya. Kita tunggu sampai 20.35 ya teman-teman. Oke, karena udah 20.35, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Penos yang telah memaparkan materi perhitungan KKP manual dengan baik dan juga jelas. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mendengarkan dan aktif dalam bertanya. Oh iya, mungkin dari divisi Terestris, apa ada tambahan buat ngasih tutorial gimana cara pengisian tugas Excelnya? Baik, di sini ada eh, apa ya? KPP dari untuk teman-teman. Jadi di sini ada soalnya, terus ini ada titik-titiknya juga 1, 2, 3. Dan untuk pengisiannya itu kalian masukin nilai matriks A-nya di sini nanti sesuai ukuran dari pengamatan dan observasi. Matriks X-nya di sini, matriks V, terus standar deviasinya di sini. Terus soal ini kan nggak urutan ya, jadi bebas kalian mau diurutin atau nggak, karena semuanya itu bisa sesuai dengan pertanyaan Mas Hanif tadi yang dijawab oleh Mas Penos. Baik, apa tugasnya ini udah jelas apa belum? Gimana teman-teman, apa ada pertanyaan terkait tugasnya?
izin mengingatkan lagi. Jadi nanti kalian itu ngisi matriks desain A, X, atau V-nya itu di sini ya. Terus di sini kan ada matriks standar deviasi tiap titik, terus di sini ada standar deviasi tiap pengamatan. Jadi Q-axis ini tiap titik, QLL ini tiap pengamatan. Terus dari soal ini juga udah tertera pengukurannya dari mana ke mana, ada from atau to-nya. Jadi kalian udah bisa melakukan pengisian pengamatan observasi. Dan untuk pengamatan observasinya itu kalian nggak usah dikumpulin di sini. Jadi di sini kalian cuman kumpulin matriks-matriksnya aja. Untuk pengamatan observasi kalian coret-coret aja sendiri di catatan kalian. Oke, terima kasih untuk divisi survei. Mungkin teman-teman bisa direview lagi untuk tugas-tugasnya. Kemudian dari Kadif PP, Diandra, apa ada tambahan? Oke, aku izin masuk. Jadi aku izin review tugasnya ya teman-teman. Buat KKP ini nanti kita ada dua tugas. Yang pertama itu resume, yang kedua itu perhitungan data yang sudah ditampilkan sama divisi survei. Jadi untuk resume-nya itu eh, resume dari dua video yang aku share di Linktree tadi. Nah, buat perhitungan itu pakai data yang ini. Nanti juga setelah aku update Linktree-nya bakal aku share lagi. Jadi outputnya itu ada resume sama Excel hasil perhitungan KKV gitu. Terus buat tadi banyak yang tanya resumenya pakai kertas apa? Bebas. Tapi ya diusahakan minimal binder B5 lah buat satu halamannya. Apakah udah jelas teman-teman? Atau ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Hanif. Ini nanti tulis tangan atau ketik ya buat tugasnya. Terima kasih. Yang resum. Oke, terima kasih pertanyaannya. Buat ketentuan tugasnya udah aku up di Linktree ya. Buat tugas resume itu tulis tangan. Oh gitu, Mbak Diandra. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, aku kembalikan ke MC. Misal nanti ada pertanyaan lagi, bisa lewat aku. Terima kasih. Oke, karena rangkaian acara pencerdasan malam ini udah selesai, jadi sebelum menutup pencerdasan pelatihan malam ini, bagi teman-teman yang tidak berhalangan, boleh on cam buat dokum dulu ya.
Mungkin dari teman-teman pencerdasan yang lain bisa minta tolong di screenshot. Oke, mungkin aku bantu dokum ya. Oke, karena nggak ada yang on cam lagi, buat slide satu, itu. Satu, dua, tiga. Terus slide dua, satu, dua, tiga. Yang lain nggak on cam ternyata. Slide satu sekali lagi karena ada yang baru on cam. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah aku kembalikan ke MC. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah mengikuti pencerdasan kali ini. Semoga ini dapat membantu kelancaran dalam camp kita. Dan juga kedepannya akan ada pencerdasan-pencerdasan lain, jadi ditunggu aja. Sekian dari kami. Maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.